Oke, yuk, selamat pagi semuanya. Kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran kita. Yuk kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini anak-anak kelas 7 akan belajar pelajaran agama, mereview, mengulang kembali pelajaran 2 bagaimana karya Allah dalam hal penyelamatan lewat Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya apa yang kami pelajari, kami akan mengerti dan dimudahkan supaya kami paham akan pelajaran kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Sir mau jelaskan ya, review mengulang pelajaran kita di pelajaran bab 2 ya. Di mana pelajaran bab 2 itu ya temanya itu tentang karya pengampunan Allah ya dalam Yesus Kristus. Ya jadi kalau Ferando belum punya Alkitabnya bisa nggak punya Alkitab gitu ya. Tapi kan ada di handphone ya, di handphonenya tinggal di-download aja Alkitabnya. Kalau Angelin kan udah punya Alkitab. Ya, jadi Angelin bisa gunakan Alkitabnya. Ya itu ayat-ayat pokoknya nanti ulangan kan kita mau ulangan PTS nih, ujian tengah semester. Jadi harus punya ya, harus punya. Ujian tengah semester itu harus punya karena nanti ulangannya ada ayat-ayat yang kamu harus lihat seperti itu ya. Jadi Sir mau mau review, mengulang ya pemahaman dan pendalaman materinya di dalam bab 2 ini. Ya, jadi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus itu tercatat di dalam Kolose 3 ayat 13. Ya, Kolose 3 ayat 13, lalu Efesus 4 ayat 32 dan Yohanes 3 ayat 16. Jadi bagaimana kita ya harus tahu bagaimana mengampuni, menyelamatkan itu merupakan karya Allah dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi ada satu kisah ya di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab itu ada kisah tentang pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya diceritakan itu tentang Adam dan Hawa ya, di mana Adam dan Hawa ada jatuh ke dalam dosa akibat makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, banyak orang yang menyalahartikan ya bahwa manusia itu nggak nggak ada surga dan neraka gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ferando. Kalau di agama Buddha ada nggak surga sama neraka atau nirwana sama apa tuh? Ada nggak Ferando? Ada Pak. Ada kan? Nah, berarti memang kalau setahu semua agama yang ada di Indonesia itu meyakini Tuhan itu ada. Yang kedua, ada surga atau neraka ya. Tinggal bahasanya ada yang bilang nirwana, ada yang bilang kayangan. Nah, itu kan tinggal bagaimana ya gambaran dari surga dengan neraka itu. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ada inisiatif Allah untuk menyelamatkan ya manusia. Ya, jadi Allah menyelamatkan manusianya bukan dosanya. Ya, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, dosanya ditebus ya. Ada penebusan dosa sebenarnya yang ditebus itu bukan dosanya tetapi manusianya. Jadi Allah ya berinisiatif mengampuni bahkan menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa ya lewat pengorbanan di kayu salib. Ya, jadi ini merupakan bukti Allah mencari manusia ya untuk diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana Allah mengampuni manusia? Ya, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu adil, ya. Allah itu setia dan Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita mengaku akan kesalahan kita. Coba kalau di rumah atau di mana di sekolah atau dimanapun, ya kalau kalian merasakan berbuat salah gitu ya. Kalau atau sama orang tua atau adik berantem gitu ya. Kalau kalian nggak mengakui salah, walaupun udah salah gitu kamu nggak akui, pasti
orang akan kesel, akan marah, ya guru akan marah, orang tua juga akan marah kalau kamu ya tidak mengakui kesalahan kamu. Ya mungkin orang jadi benci, ya kan? Jadi nggak percaya lagi seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengakui kesalahan kita, ya, maka Tuhan pun akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita. Sama seperti halnya kalau kita melakukan pelanggaran, ya, memang harus ada konsekuensi, ya, ada dampak dari dosa yang kita perbuat, ada dampak dari kesalahan yang kita buat. Nah, terus yang jadi pertanyaan, dosa sama kesalahan atau pelanggaran sama enggak gitu ya. Nah, intinya sama ya, karena sama-sama melanggar. Tetapi kalau dosa itu lebih tertuju kepada pelanggaran akan Tuhan, akan perintah Tuhan. Tapi kalau kesalahan atau pelanggaran yang lain, misalkan kayak melanggar lalu lintas, melanggar aturan tata tertib sekolah. Nah, itu kan bukan berarti terus kamu melanggar lalu lintas terus masuk neraka gitu kan, enggak. Pasti ada konsekuensinya, ditilang, ya kan, surat-suratnya ya kalau nggak lengkap, ya ada yang ditahan. Nah, berbeda dengan dosa. Dosa itu bicara tentang melanggar atau melenceng dari aturan firman. Makanya dia dikatakan manusia yang berdosa. Ya, jadi sesuatu yang tidak taat ya kepada Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan atur, itu jatuhnya dosa. Ya, jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, tapi ada cara bagaimana Allah mengampuni manusia. Ya, banyak cerita-cerita ya di dalam Alkitab ya yang luar biasa. Nah, dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, ada hubungan yang Tuhan mau kembalikan. Hubungan yang seperti dulu lagi ya, ada satu pengorbanan lewat Yesus Kristus sehingga karya keselamatan Allah itu nyata dalam kehidupan manusia. Sehingga korban ya di Golgota, ya peristiwa di Golgota, penyaliban Yesus Kristus di kayu salib, ya itu di Golgota. Golgota itu bicara tentang Bukit Tengkorak, ya karena di sana memang penghukuman Romawi pada waktu itu adalah salib, ya. Jadi penghukuman bangsa Romawi pada waktu itu orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang melakukan hukuman itu disalib di Golgota. Makanya namanya Golgota itu Bukit Tengkorak karena yang orang sudah mati ya di sana disalibkan seperti itu. Nah, mengapa sih manusia ya harus diampuni? Ya karena Allah mengasihi manusia. Ya sebesar apapun kekecewaan Tuhan, tetap Tuhan mengampuni. Ya tanpa mengurangi rasa cintanya kepada manusia. Jadi dalam kehidupan kita dimulai dari cerita Nuh, ya tentang Bahtera Nuh, ya yang menyelamatkan orang-orang, lalu juga karena cintanya Tuhan akan manusia yang jahat di Sodom dan Gomora, lalu Tuhan menyelamatkan, gitu ya. Terus juga karena cinta Allah itu juga maha pengampun, karena Allah mau mengampuni. Terus juga karena Allah menyelamatkan. Ya, jadi ada keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Ya, terus bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Ya melalui Kristus. Ya dikatakan ada satu bentuk ya persembahan. Ya, ada korban yang harus seperti contohnya waktu pelayanan di penjara ya, pelayanan di penjara ada seorang bapak tua gitu ya. Tanya, "Loh kok bisa ya kakek-kakek umur 70-an gitu ya masuk penjara itu kenapa?" gitu. Tanya, "Pak, Bapak kenapa ada di dalam penjara?" Dia bilang, dia masuk penjara karena anaknya membunuh seseorang, ya membunuh temennya, ya karena anaknya masih muda, masih umur 14-an tahun, ya akhirnya bapaknya ini berkorban untuk anaknya, bapaknya menyerahkan diri ke kantor polisi, menyatakan bahwa dia yang membunuh orang itu, ya polisi segala macamnya, ya sudah akhirnya dia masuk penjara.
Saya bilang, "Kenapa Bapak berbuat demikian?" Ya, dia bilang, "Karena masa depan anaknya masih panjang. Kalau saya kan udah umur, udah 70," gitu. Terus saya bilang, "Loh, tapi kan itu salah." Ya, salah dalam arti apa? Anaknya tidak diajarkan mengenai hal yang benar. Walaupun Bapak ada korban, ya mengorbankan diri Bapak gitu. Tapi itu korban yang salah, korban yang sia-sia. Nah, berbeda dengan pengorbanan Yesus Kristus, sesuatu yang tidak sia-sia, bahwa kita ditebus ya, dosa-dosa kita dibayar lunas ya oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena di dalam perjanjian lama tentang hal pengampunan dosa itu ada korban, ya penyembelihan korban binatang. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada korban juga, ya seperti halnya korban anak domba. Makanya Yesus digambarkan juga sebagai anak domba Allah. Ya, seperti itu. Jadi gambaran, ibarat. Ya, jadi untuk memberikan satu pengampunan, karya yang terbesar itu, nah dibuatlah ya karya Pak, keselamatan itu lewat Yesus Kristus, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, Clear mau masuk, Pak. Oh iya, saya lihat dulu ya. Nah, clear. Oke. Oke. Tinggal tunggu clear-nya masuk. Oke. Ya, dinyalain videonya clear. Tunggu ya. Oke. Siap. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mengulang pelajaran di pelajaran 2 karena sebentar lagi kita akan melakukan PTS. Jadi video-video yang ada di Classroom atau pembelajaran materi yang ada di Classroom kalian pelajari lagi ya. Nanti ada eh, yang keluar pasti dari sana. Jadi kalian pelajari lagi video-video yang sudah dikasih ya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam tadi karya penyelamatan Allah ya kepada manusia lewat Yesus Kristus. Maka makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu ya jelas sekali ditulis di dalam Roma 6 ayat 23 supaya manusia tidak jatuh dalam hukuman dosa ya yaitu maut. Ya, jadi kematian. Nah, dalam arti walaupun secara tubuh setiap manusia pasti akan mati, ya secara tubuh pasti akan mati. Tetapi ya untuk secara rohaninya manusia itu diselamatkan dan dia akan memiliki hidup yang kekal juga. Makanya Yesus ya menjadi satu korban ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya di dalam kayu salib ya sebelum semuanya selesai, Tuhan katakan dia berseru kepada Bapaknya, Eli Eli lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak menginginkan adanya yang namanya dosa, sekecil apapun. Ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga, ya dalam anak-anak, ya di dalam berbakti kepada orang tua, kalau kalian melakukan kesalahan, pasti orang tua marah. Ya, benar nggak? Ada nggak sih orang kalau kamu melakukan kesalahan terus orang tua bilang, "Bagus, hebat kamu," gitu kan. "Pinter, terusin ya nak," gitu. Nggak mungkin kan? Pasti ada hukuman ya yang kalian akan terima, ya dampak yang akan kalian terima itu pasti ada. Nah, jadi ayat-ayatnya di Kolose 3 ayat 13 ya, di mana di situ ya Rasul Paulus menegaskan dalam kehidupan kita bahwa kehidupan lama dan kehidupan yang baru itu kadang-kadang sangat kontras. Ya, kontras itu sangat terlihat, tidak ada sifat dan perilaku yang bisa berjalan bersama-sama. Pasti kalau ada anak yang baik, ya dia pasti selalu melakukan hal yang baik. Kalau ada anak-anak yang jahat, ya dia akan selalu
melakukan hal-hal yang jahat. Itu udah sifat, ya, perilaku yang tidak dapat berjalan bersama-sama. Pasti mana yang lebih dominan, yang lebih banyak mempengaruhi kehidupannya, ya. Makanya bisa nggak seseorang itu bertobat atau melakukan hal yang baik? Pasti bisa. Karena pada awalnya manusia diciptakan itu untuk melakukan hal yang baik. Tapi karena manusia diciptakan Allah memiliki hak prerogatif, hak kebebasan, free will, ya, akan kebebasan itu, ya, sehingga manusia itu harus berjalan dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi manusia dimiliki akal, ya, oleh Tuhan untuk berpikir, sama seperti halnya kita. Pilihan itu ada dalam hidup kita, mau jadi anak yang baik atau menjadi anak yang jahat. Mau rajin belajar atau males. Ya kan? Mau ngerjain PR atau enggak. Mau kerjain tugas atau enggak, itu balik lagi ke dalam diri kamu sendiri. Ya. Karena ada juga beberapa tugas yang di classroom tidak dikerjakan. Ya, ada juga beberapa anak yang sampai hari ini, sampai jam detik ini, sudah lewat 30 menit, ya, nggak ada di Zoom. Nah, itu kan menandakan, ya, pilihan. Dia mau tidur terus silakan, ya kan. Nah, tinggal nanti kan dalam hal penilaian. Nah, nanti seperti itu. Nanti kan ada etika, ada perilaku. Nah, itu yang akan dinilai. Ya, sekarang mau nilai dari mana kalau pelajarannya sudah jelek, nilai perilakunya juga jelek. Nah, seperti itu. Ya, jadi hidup itu ada pilihannya tergantung dalam diri kamu. Ya, jadi kesempatan kita di dalam pelajaran yang kedua ini, ya, bagaimana Allah melakukan satu tindakan karya yang sangat besar, yaitu karya penyelamatan. Jadi manusia diselamatkan. Ya, jadi seperti cerita yang kita baca pada waktu beberapa minggu yang lalu tentang sikap Gordon Wilson itu, ya, di mana di dalam cerita itu, ya, si Gordon Wilson itu mempunyai sikap, ya. Jadi kita mesti tahu, ya, supaya apa yang Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita juga itu sangat berdampak dalam hidup kita. Ya, sekali lagi pilihan ada di dalam diri kamu. Ya, kamu mau rajin, jadi anak rajin, kamu mau menjadi anak yang baik, kamu akan taat, akan dengar-dengaran. Ya, kebiasaan dalam kehidupan kita, ya, banyak gangguan, banyak distrak-distrak, ya, di luar sana. Ya, apalagi anak-anak muda. Lebih suka kemana? Ya, ke tempat ibadah atau ke tempat wisata? Ya kan, lebih suka mana? Main game atau baca kitab sucinya? Ya kan? Nah, seperti itu. Pernah nggak baca kitab sucinya sendiri? Ya kan? Nah, pasti lebih suka orang main game, bisa berlama-lama. Lebih suka mana orang sembahyang ke tempat ibadahnya, ya, atau ke tempat yang menyenangkan. Ya, jadi makanya kadang-kadang tempat ibadah itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita yang menciptakan kita tidak menyenangkan bagi kita. Coba kalau tempat ibadah itu menyenangkan di dalam hati kita, pasti kita bisa mau berlama-lama di sana. Ya kan? Semuanya tergantung pola pikir kita. Ya kan? Contoh, kamu pernah pergi ke tempat atau pernah dengar atau pernah lihat lah, ada namanya restoran toilet atau restoran, ya, restoran toilet. Pernah ketemu nggak? Pernah lihat nggak? Yang makan bakso itu tempat sajinya itu, maaf gitu ya, tempat kita buang air besar. Pernah nggak? Hah? Pernah lihat nggak? Coba Ferando, pernah nggak? Ada satu restoran, hah? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kamu nanti cari dari Google. Ada restoran, tempat tempat itunya itu tempat-tempat itu gitu. Tempat-tempat yang ada di kamar mandi, minumnya pakai gayung gitu. Nah, itu ada namanya restoran toilet gitu. Ya. Kamu
pasti walaupun itu bersih gitu ya, walaupun itu terbuat dari emas sekalipun, kalau itu ditaruh makanan, pikiran kamu apa? Jorok kan pasti kan. Walaupun itu maksudnya belum pernah dipakai gitu ya. Belum pernah pakai, cuman dibuat sedemikian gitu ya. Pasti pikiran kita kotor gitu kan. Itu makanan yang menjijikan jadinya. Ya, seperti itu. Nah, sama seperti halnya dalam hidup kita. Kita tempatnya itu udah baik. Ya, pilihannya kita mau di tempat yang kotor. Contohnya kayak kerbau, kayak babi gitu ya. Udah kamu mandiin gitu ya, udah bersih nih. Yang namanya habitatnya dia ke lumpur, itu pasti dia akan balik lagi ke lumpur. Ya kan? Nah, kemarin Sir nonton TV di Toraja, ada sapi, kerbau albino, itu rapi banget tempatnya dan tidak bau sama sekali katanya. Ya, karena apa? Memang kerbau-kerbau atau binatang yang albino itu kan riskan penyakit gitu ya. Lebih lebih rentan penyakitnya. Makanya dia dalam keadaannya harus bersih tempatnya. Berarti ada juga kerbau yang bersih, yang memang nggak seperti kerbau yang warnanya hitam-hitam itu selalu mainnya di lumpur. Ya pasti akan bau dia kalau selalu ke situ. Tapi kalau yang albino itu dia menyendiri karena dia tahu kalau dia main lumpur itu sakit. Nah, sama dalam hidup kita. Kalau kita melakukan yang namanya hal yang salah, konsekuensinya kita udah tahu. Misalnya, kayak kamu mencuri. Nah, sekarang saya tanya, jujur. Ferrando pernah nggak mencuri uang mama, uang papa gitu? Pernah nggak? Kalau Claire, Claire pernah nggak Claire? Kalau udah senyum aja, saya udah tahu dah itu. Claire, pernah nggak mengambil uang mama, uang papa? Nah, sama. Angelin. Angelin pernah nggak ngambil uang mama, uang papa? Enggak. Enggak ya? Biasanya, ih, uang siapa nih di atas lemari gitu kan? Nemu. Suruh siapa naruh uang di atas lemari atau ditaruh di kolong tempat tidur atau diumpetin di bantal. Yang penting kan saya nemu gitu ya. Gitu. Nah, itu yang jadi kadang-kadang kesalahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Konsekuensinya kita ada sebenarnya. Ya, melakukan kesalahan pasti adanya penghukuman. Oke? Seperti itu penjelasannya, Sir sudah jelasin. Ya Claire, dinyalain videonya Claire. Jadi di pembahasan kita tolong kegiatan-kegiatannya diisi di buku paketnya. Ya, kegiatan 1 sampai kegiatan 3-nya itu dilengkapi. Yang belum mengerjakan tugasnya, dikerjakan tugasnya. Ya, supaya ada penilaiannya. Karena minggu depan kita ulangan di bab 2. Ya, bab 2 kita ulangan. Jadi saya akan siapkan ulangannya, tinggal kalian langsung mengerjakan di minggu depan itu, berarti tanggalnya 10 ya. Karena kalau tidak salah kita tanggal 20-an sih PTS-nya tengah-tengah semesternya. Oke, itu aja. Nanti kirim lagi video ini ke dalam materinya. Nggak ada tugas ya hari ini supaya kalian bisa belajar untuk pelajaran ulangan, mereview materi-materinya. Jadi pelajarin materi-materinya. Yuk, mana kita berdoa dulu, Claire. Claire-nya kemana nih? Kita berdoa ya, kita akhiri pelajaran kita pada saat hari ini. Yuk kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan akan anak-anak kelas 7 yang telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Biar Tuhan selalu memberikan pemahaman dalam hidup mereka. Bahwa karya penyelamatan Allah itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas pengampunan yang kau berikan dalam hidup kami, atas setiap pelanggaran kami. Kau juga berkati orang tua kami dalam pekerjaan usaha, rezeki yang mereka cari yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya semuanya. Nanti jangan lupa minggu depan kita ulangan materi-materi yang ada di Classroom. Nanti video ini direkam dan taruh di Classroom. Kalian perhatikan untuk pendalaman materi reviewnya untuk pelajaran yang kedua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah, bye.